Tuhan. Dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Yes, Lord. Kaulah harapan dalam hidup kami. Oh Bapa yang setia, kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Katakan Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Yes, Lord. Dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu sampai hari ini. Yes, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel. Boleh angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Amin. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel. Amin. Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel. Amin. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun di dalam keadaan sulit bahkan ancaman bahaya. Tapi ketika kami ada di tengah-tengah kehendak-Mu, maka kami ada di dalam penyediaan-Mu. Kami ada di dalam proteksi-Mu. Kami ada di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami tidak perlu takut karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih bahwa Engkau telah berjalan lebih dahulu di depan kami. Nama-Mu Yehova Shammah, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang berada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam Kristus dan ketika pemberitaan firman-Mu disampaikan, Engkau hadir Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menghormati firman-Mu. Tunduk kepada kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, haleluya. Berikan pujian kepada Allah kita. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom.
Selamat datang kepada setiap saudara di sini. Puji nama Tuhan. Jadi pada hari ini kita menyelesaikan dulu seri kita mengenai Truth Matters, yaitu hidup yang diberkati dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Pemazmur mau mengatakan begini, rahasia kebahagiaan dan berkat manusia bukan tergantung kepada keadaan. Tidak. Tidak tergantung kepada kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial satu keadaan masyarakat. Tidak. Karena seringkali kita bilang, oh ini lagi bagus nih, pasti lagi hidup saya pasti diberkati. Enggak. Alkitab mengajarkan tidak ada kehidupan kita tuh bergantung pada keadaan kita. Tetapi pada cara kita melihat kehidupan. Dan cara kita melihat kehidupan akan terpengaruh dari bagaimana pikiran kita ini diubahkan. Ketika kita bicara paradigma itu bicara mengenai the framework. Jadi cara kerja kita itu melihat. Mata kita melihat seturut dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mazmur 1 ini luar biasa. Karena digambarkan dua kelompok orang. Dua kelompok orang dengan dua nasib. Bila saudara memilih jalan kehidupan yang benar, maka akan berakhir pada harta emas kebahagiaan. Yaitu kehidupan yang diberkati, kehidupan yang disertai, kehidupan yang produktif. Tetapi bila saudara menolak untuk hidup saudara dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka saudara akan berakhir dengan kesia-siaan dan kebinasaan. Orang yang tidak berjalan, berdiri, dan duduk. Oke? Berjalan, berdiri, dan duduk. Pada masa pemazmur, kalau saya misalnya berkenalan dengan seseorang, lalu kemudian saya ditawarin makan, saya akan duduk. Oke, saya akan duduk. Kalau saya sudah duduk berarti saya sudah setuju dengan apa yang dia tawarkan. Jadi saudara pada akhirnya saudara bisa memilih. Mau saudara duduk di situ dan mendapatkan semua tawaran yang dia berikan. Berarti saudara akan setuju bagaimanapun caranya. Makanya dikatakan kalau kamu duduk di tengah-tengah orang yang fasik dan pencemooh, maka hidupmu akan berakhir di dalam kebinasaan. Jadi saudara bisa pilih pada hari ini. Saudara mau berjalan, artinya hidup, lalu memiliki satu pendirian iman. Tetapi kalau akhirnya saudara bersekutu dengan siapa yang menjadi sahabat, teman, dan yang saudara habiskan waktu, itulah nanti nasib hidupmu. Saya selalu katakan kepada anak-anak yang murid-murid saya selalu bilang begini. Kasih tahu sama saya dua hal ini. Buku yang kamu baca dan teman yang kamu habiskan waktu. 5 tahun dari sekarang saya akan kasih tahu nasib hidupmu. Buku yang kamu baca dan teman di mana kamu bersekutu. Karena dua hal itu membentuk cara pikirmu. Dan cara pikirmu menentukan nasib hidupmu. 10 tahun dari sekarang. Karena itu dari mana saya belajar? Dari Alkitab. Di Amsal dikatakan, siapa temanmu bersekutu, maka begitulah nasibmu nantinya. Kalau kamu bersekutu dengan penjahat, dengan orang yang nyinyir, dengan orang yang negatif, dengan orang yang kepahitan, maka itulah nasib hidupmu. Pencemooh, orang yang terus-menerus merendahkan, tidak peduli dengan kebenaran, maka itulah nasib hidup saudara. Nah, dikatakan yang kedua, tetapi yang kesukaannya. Jadi bukan cuman dengan siapa kamu diubahkan pikiranmu, apa yang kamu resapi, tetapi dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Rahasia keberkahan hidup itu tidak tergantung pada moralitas. Dengar baik. Kayaknya aneh ya.
Ternyata orang yang diberkati itu tidak tergantung kepada moralitasnya. Wah, ini apa nih maksudnya Pak Markus? Tapi tergantung kepada apa yang meresapi pikiran kamu. Kalau kita bicara moralitas, bicara kesalehan, betul kan? Tahu nggak saudara banyak orang munafik? Saleh, ibadahnya bagus. Yesus bilang itu. Di dalam Matius pasal yang ke-6. Orang Yahudi itu tuh punya 3 ukuran kesalehan. 3. Piety-nya itu ada 3. 1, sedekah, pemberian. 2, doa. 3, puasa. Dan Tuhan bilang begini, awasi kesalehan hidupmu. Saudara buka Matius pasal yang ke-6, dimulai dengan peringatan. Awasi kesalehan hidupmu. Lalu dia bicara 3 hal. Apabila kamu memberi sedekah, jangan kayak orang munafik. Lalu berikutnya, apabila kamu berdoa, jangan kayak orang munafik. Yang ketiga, apabila kamu berpuasa, jangan kayak orang munafik. Berarti ada orang yang mementingkan moralitas tetapi tetap munafik. Jadi jelas di sini, bukan masalah moralitas. Karena banyak orang yang beribadah Bapak Ibu, tapi hidupnya gak diberkatin. Apa yang meresapi? Kalau kita misalnya lagi pergi ke rumah seseorang atau pergi makan nggak mungkin restoran gitu ya, lalu kemudian kita makan, wih, enak banget nih. Terus kemudian kita tanya sama chefnya, chef resepnya apa? Ya biasanya sih nggak dikasih tahu ya. Biasanya bilang rahasia dong, rahasia dapur. Tapi biasanya apa? Karena kita mengecap sesuatu lalu enak banget ya. Rahasianya apa nih? Gitu. Rahasianya apa? What is the secret? Nah saudara-saudara, rahasia kehidupan orang diberkati dikatakan di sini adalah apa? Yaitu ketika firman Tuhan itu meresap di dalam pikiran kita. Berarti firman Tuhan itu merubah paradigma kita. Firman membentuk cara kita berpikir yang kita sebut sebagai worldview. Cara kita memandang keadaan, cara kita menilai situasi, menilai sebuah persoalan, menimbang sebuah keputusan. Pola pikir itu dan kemudian kita bisa bersuka cita di dalamnya. Firman itu bukan cuma mengubah kita tapi kita delight, kita menyenangi, kita bersuka cita di atas firman itu. Maka hasilnya adalah kita akan melihat seperti Tuhan melihat. Ada lagu yang bilang beriku mata seperti matamu. Beriku hati supaya bisa merasakan hatimu. Saudara-saudara, itu lagu hanya bisa terjadi bila saudara mengizinkan firman Tuhan meresap di dalam pikiranmu. Kalau kita enggak marinated by the word of God. Nah selalu kayak kalau kita mau masak daging, kita biasanya rendam itu di adonan atau di satu cairan, kita bilang marinated. Dan itu biasanya lama ya. Meresapnya lama ya. Nah setelah itu kalau kita masak baru rasanya enak. Dagingnya empuk, gurih. Ada rasanya meresap sampai ke dalam. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bila hidup saudara, pikiranmu diresapi dengan firman Tuhan. Itulah hidup yang diberkati. Di situ orang akan melihat kita menjadi berkat. Karena bisa dikecap dengan baik. Nah bagaimana caranya? Arahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Kepada firman. Jadikan nilai tujuan-tujuannya itu sebagai tujuan hidup saudara. Jadi jangan punya agenda pribadi Bapak Ibu. Apakah saya nggak boleh jadi orang sukses? Oh enggak. Saudara lihat nanti hasilnya di sini. Dikatakan orang itu adalah orang yang berhasil. Tetapi sukses yang kita definisikan dengan sukses yang Tuhan inginkan belum tentu sama. Tetapi kalau sukses yang Tuhan inginkan udah pasti keberkahan. Udah pasti kekal. Udah pasti akan membawa berkat kepada banyak orang. Sukses kita belum tentu. Definisi sukses saya pada waktu saya bermimpi umur 19 tahun dengan definisi sukses saya sekarang jauh sekali perbedaannya. Kenapa? Sederhana. Lebih dari 38 tahun saya diubah cara berpikir saya melihat segala sesuatu lewat firman Tuhan. Ayat 3. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Saudara-saudara lihat dari 3 hal di sini. Pohon itu ditanam berarti dia berakar. Dia berbuah, dia
berseri, artinya daunnya tidak pernah layu. Berarti ada 3 hal yang menjadi ciri orang yang diberkati. Kalau kesukaannya adalah firman Tuhan, kalau dia senang kepada firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu meresap di dalam pikirannya, yang pertama dikatakan dia berakar. Katakan sama-sama berakar. Jadi setiap hari, kalau saudara lihat akar ya, berarti akar ini yang menjadi sumber hidup kan? Ini pohon bukan berarti persis ditanam di pinggir kali, enggak. Mungkin dia agak jauh dari kali, tetapi akarnya menemukan sumber air. Berarti dia bukanlah orang yang setiap minggu disiram dari atas. Tapi setiap hari dia minum dari bawah. Hati-hati. Saudara perhatikan, ada orang Kristen yang hanya ngandalin revival, kebangunan rohani, jamahan, acara-acara besar, acara-acara spektakuler. Wah, lalu mengalami lawatan Tuhan. Bagus. Tapi kalau itu andalan saudara, maka saudara akan kering dan mati. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan sebagai hidup yang diberkati. Amin saudara. Pesta enak enggak? Tapi apakah setiap hari nutrisi kita datang dari makan di pesta? Bukan. Makan di rumah saudara. Yang biasa, menunya kelihatannya biasa ya. Menunya menu rumahan. Tapi justru disitulah sumber nutrisi kita paling banyak. 70% sumber nutrisi kita bukan datang dari makan di restoran. Enak gak makan di restoran? Enak. Enak gak makan di pesta? Enak. Tapi bukan itu sumber nutrisi saudara. Alkitab mengatakan kamu mesti ditanam. Lalu dari situ akan ada apa saudara? Akan ada stabilitas. Pohon yang berakar itu pohon yang stabil. Pohon yang punya dignity. Pohon yang punya kedalaman di dalam kehidupan mereka. Our life should have a depth. Sebuah kedalaman di dalam kerohanian kita. Jangan cuma mau yang cetek-cetek. Aku gak mau khotbah yang dalam-dalam. Yang cetek-cetek aja yang gampang-gampang. Nanti jadi anak gampangan kita soalnya. Gak mau menikmati sesuatu yang dalam dan bersih, yang jernih. Yang kedua saudara, dikatakan dia akan berbuah. Nah Bapak Ibu, pohon berbuah siapa yang menikmati? Bukan si pohonnya. Pohon buahnya tidak dimakan oleh si pohon. Tapi dimakan oleh orang lain. Nah sering kali kita pikir, berbuah, gue berbuah nih. Gue makmur nih. Ntar dulu. Yang namanya berbuah artinya apakah hidup kita jadi generous atau tidak? Apakah hidup kita bisa dinikmati orang enggak? Apakah anak-anak kita bisa dinikmati orang enggak? Artinya anak-anak kita jadi berkat. Kemanapun mereka pergi, mereka jadi berkat. Apakah hidup kita menjadi berkat kepada orang lain? Ini berbeda dengan nasib daripada orang yang ayat yang ke-4-6. Itu sebuah kontras. Tetapi orang yang hidupnya tidak tertanam, dikatakan apa? Seperti sekam. Bapak Ibu tahu sekam ya? Apa itu? Gabah kosong. Padi setelah dikeluarin berasnya, jadi sekam namanya kan? Sekam itu kalau dulu caranya membedakan antara yang ada isinya dengan tidak, itu diapain? Kalau kita ditampa, diayak ya. Tetapi kalau orang Yahudi bukan begitu. Setelah dijemur, dia ambil kayak satu pengungkit ya. Lalu kemudian diterbangin. Kayak kita diayak, tapi ini diterbangin dari bawah gitu. Nah, yang ada isinya pasti jatuh kan? Yang tidak ada itu namanya sekam, langsung diterbangin angin. Itulah nasib orang yang tidak berakar. Ketika ada goncangan, dikatakan oleh Yesus kamu akan ditampi. Ada persoalan, ada kesulitan, ada bahaya akan terjadi. Kamu akan ditampi oleh si iblis. Dan kalau kamu tidak berakar, tidak ada punya firman, kamu akan diterbangkan angin dan binasa. You gone with the wind. Habis diterbangkan angin. Karena gak ada isinya. Bapak Ibu saya katakan tadi, bukan masalah moralitas. Karena orang yang kelihatannya tekun beribadah belum tentu ada isinya.
Tetapi kalau orang itu tekun di dalam firman, membaca firman, melakukan firman, dia akan kuat, lalu kemudian dia mulai berbuah. Ada isinya. Lalu kemudian buah ini dinikmati orang. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa daunnya tidak pernah layu. Ini berbicara mengenai seger, berseri. Bapak Ibu, ada orang Kristen makin tua, makin pahit. Melewati banyak persoalan hidup, malah kepahitan. Tetapi ada orang yang makin lama glowing. When you are growing old and become cynical, watchful, awas, hati-hati. Karena kadang-kadang kita growing up lalu cynical. Makin lama kita makin sinis, makin nyinyir, makin gak pernah suka cita. Alkitab mengatakan, kalau kamu makin lama makin tumbuh di dalam keberkatan hidup, maka kamu akan makin hijau. Mazmur 92 mengatakan, hari tuanya gemuk dan segar. Bukan moleh. Oke, bukan gemuk berat badan. Karena Alkitab tidak pakai gemuk berat badan di situ. Dia katakan hari tuanya itu menjadi thriving. Thriving itu artinya apa? Pohon yang makin lama makin mekar. Dia sedang berbicara ada orang yang makin lama di dalam Tuhan yang lewat luka-luka. Kan kita dalam perjalanan kita dengan Tuhan di dalam berjemaat bisa kena luka-luka enggak? Oh banyak. Now all that scars, bentuk-bentuk luka itu mau jadi apa? Mau jadi tanda mata? Nih lihat nih, gua pernah disakitin, tahu nggak? Ini gua luka, tahu nggak? Makanya gua nggak mau lagi ke gereja. That's enough. Enough is enough gereja. Atau yang kedua, bahwa all the scars of life itu, kalau saudara nggak fokus pada diri saudara. Karena gini, kenapa scars itu menjadi rusak? Karena orang yang kena luka itu fokusnya dirinya sendiri. Aku diginiin soalnya, aku diginiin. Mereka melakukan aku tidak adil. Akhirnya mereka menjadi seperti sekam yang kering dan kosong. Tinggal tunggu waktunya, ditampis sekali lagi hilang dia. Ingat Bapak Ibu, orang murtad bukan satu hari. Orang murtad gak pernah satu hari. Itu ada proses. Makin lama dia downgrade, makin lama dia makin turun, merosot. Tinggal tunggu waktunya nanti karena dia udah kering, dia udah kopong, tinggal ditampis sekali lagi, selesai. Tetapi kalau kita melewati masa-masa sulit dan fokus kita adalah kepada Tuhan, kepada firman, kepada pikiran Tuhan, maka ini hasilnya. Kita menjadi orang yang stabil, orang yang murah hati, dan orang yang segar senantiasa. Amin. Tiap kali saudara ketemu dengan orang lain, bilang, aduh enak ya ketemu kamu, selalu ada yang baru aja. Dari insight-mu, dari pikiran-pikiranmu. Kenapa? Bapak Ibu, firman tadi. Tadi ya kalau kita berakar kita jadi stabil. Perlu stabil kan? Perlu. Tapi yang kedua bukan cuma stabil. Kita perlu jadi orang yang murah hati. Ada hasil dalam hidup kita, lalu kita bagi kepada banyak orang. Buah itu harus dinikmati oleh orang sekitarnya. Dia bukan cuma mengagumi buah kita. Nggak cukup saudara. Itu nanti menimbulkan pencobaan. Ya kan? Kalau saudara punya mangga, kuning-kuning, lalu tetangga cuma liatin aja. Sebentar akan ada pencurian terjadi. Betul ya? Tapi kalau misalnya ada orang yang udah melongo gini. Aduh enak banget ya mangganya. Terus udah ngences. Terus kemudian Pak Leo bilang gini, oh Bu mau ya mangganya Bu ya? Ini tak kasih Bu satu bakul. Wih pasti tidak ada pencobaan. Tidak ada kejahatan akan terjadi. Karena apa? Yang punya buah bermurah hati. Saudara-saudara, buah kita bukan untuk dipamerin. Tapi untuk dinikmatin. Dan yang terakhir, yaitu segar. Kita tidak akan bertambah muda. Itu kenyataan hidup. Amin. Kita akan bertambah tua. Tapi tetap bisa segar. Haleluya. Amin. Berikan pujian kepada Allah. Amin. Ya. Perlu perawatan? Perlu. Haleluya. Ya. All the investment itu perlu. Tetapi buat apa? Untuk tadi itu.
Jangan takut menjadi tua. Tapi kalau kita tua, pastikan kita segar senantiasa. Amin. Mari kita fokus. Bukan kepada diri kita, tapi kepada firman. Dan the ultimate blessed man itu adalah Yesus Kristus. Dia berakar di dalam firman. Hidupnya menjadi berkat. Dinikmati oleh banyak orang. Lewat tanda ajaib, mujizat, pengajaran, kebaikan, belas kasihannya. Bahkan dia harus mati. Ditinggalkan oleh orang-orang. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan berkata bahwa bila engkau memiliki Yesus, engkau mendapat hidup dan hidup yang berkelimpahan. Pada hari ini, kita bisa bertumbuh. Makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Iman kita makin lama makin bertumbuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Praise you Lord. Thank you Lord.